Kembali lagi di channel kecil gua cuy. Seperti biasa di sini gua akan review salah satu aplikasi WhatsApp Mode karena di YouTube kemarin gua cuy ada yang komen kayak gini nih komennya, "Bang, coba kasih tahu settingan OG WhatsApp lu, Bang." Oke, gua akan kasih tahu cuy. Dan ini masih sama ya guys, ini WhatsApp yang udah gua setting sedemikian rupa yang tampilannya lumayan simple ya, supaya gak kelihatan WA mode-nya cuy. Dan posisinya pasti ini minimalis banget dan enak dipandang gitu cuy, nggak norak-norak banget lah ya. Dan ini akunnya sama ya cuy, ini WA utama gua yang ditautin, dan ini buat prakteknya cuy sama ya. Nih lihat yang ini ya, ini sama ya, gak jauh beda ya, sama. Ini keduanya gue tautin di WA yang sama. Oke, karena yang ini buat contoh, buat gua praktek kasih tahu contoh kepada kalian cuy. Oke, kita lanjut aja cuy. Yang pertama, kalian bisa ke pengaturan aja cuy, GB setting WhatsApp. Oke, gua pelan-pelan aja ya cuy. Nah, di sini ada beberapa menu, banyak di sini cuy. Di sini ada privasi dan keamanan. Nah, di privasi dan keamanan yang biasanya gue setting cuy, ini pada bagian ini cuy. Ini kontak. Ini ada fitur sembunyikan centang biru, sembunyikan centang kedua cuy. Kalian bisa memakai bebas ya cuy, selama kalian pakai metode tautan itu aman ya cuy, gak bakal ada kebanen. Dan itu khusus bagi ke kontak kalian cuy, jadi perorangan ya cuy, bukan grup. Nah, ini juga ada yang di grup cuy. Ini juga ada yang di grup, ada bagian kontak, ada bagian grup. Jadi pada intinya sama ya cuy fitur ini. Dan ini gua suka di bagian ini, gua suka bagian setting yang ini aja cuy, buat kepentingan gua. Karena yang lainnya gua tetap ya cuy, gak ada yang dirubah-rubah yang lainnya. Dan ini juga opsional, kecuali ada juga yang ini cuy. Gua karena gak pengen gitu gak kelihatan, gua suka aktifin yang ini cuy. Nah, yang itu aktifinnya cuy. Atau misalkan kalian bisa aktifin yang ini cuy, sembunyikan tombol status repost. Nah, itu opsional ya cuy, terserah kalian. Oke, kita lanjut cuy. Dan yang lainnya gua ambil default aja ya cuy. Dan yang kedua, lebih banyak pengaturan tuh. Nah, karena kalian kalau pengen sama seperti gua cuy lah, ini kan gua tema defaultnya hitam ya cuy, full hitam ya cuy, karena supaya enak pas dilihat pas malam ya cuy, gak sakit mata. Kalian di bagian tema kalian pilih warna cuy. Nah, di bagian warna ada di bagian latar belakang cuy, yang ini nih. Nah, latar belakang. Nah, kalian bisa ubah warna. Coba. Nah, ini kalian bisa ubah warna ke full hitam total, warna baru. Kita klik. Oke, kita kembali. Ntar kita lihat dulu ya cuy. Nah, bisa dilihat ini jadi warna hitam gelap total cuy. Kita lanjut lagi cuy. Gua suka setting di bagian itu cuy. Kalau misalkan di bagian menu ini. Nah, ini juga di bagian gaya tampilan dan nuansa kalian bisa setting juga cuy, kayak varian emoji. Kalau misalkan gua biasanya suka setting yang ini cuy. Kalian download dulu ini cuy, sebelum kalian centang kalian download dulu yang ini, baru kalian centang cuy. Oke. Kalau misalkan di bagian icon peluncur, gua suka edit yang ini cuy, pakai yang ini. Karena kenapa? Karena supaya gak kelihatan WA mode-nya cuy. Oke. Nah, ini juga kalian bisa custom gitu, font atau tulisan. Nah, di bagian ini kalian bisa custom ya cuy. Kalian bisa pilih juga. Nah, tinggal klik. Kayak di sini ada beberapa font jenis, kalian bisa pilih ya cuy. Oke, kita lanjut ya cuy. Oke, kalian di bagian layar beranda. Kalau misalkan di bagian layar beranda ini gak banyak ya cuy. Kita buka tajuk. Nah, di sini gua selalu setting yang ini cuy. Yang navigasi gua selalu ubah ke yang iOS style cuy. Oke, gua langsung praktekin aja cuy. Terus obrolan yang ini cuy, obrolan grup terpisah. Dan terus set ke bawah, kita sembunyikan mode hantu cuy. Terus
sembunyikan juga tampilan ini cuy, terus tampilan mode pesawat kita sembunyikan cuy. Oke, di sini mungkin cukup. Kita kembali di bagian baris, kayaknya enggak ya cuy, kita cukup aja bawaan. Terus di bagian tombol terapung cuy, ini gua selalu sembunyiin cuy, karena emang gak begitu penting ya cuy, ini gua selalu sembunyiin semua. Nah, kita kembali terus di bagian status. Nah, kalau misalkan di bagian status bisa gulir ke bawah, ini opsional cuy, kalian mau diaktifkan apa enggak itu terserah ya cuy, tapi gua di bagian bawah konfirmasi sebelum mengirim status gua selalu matiin cuy. Nah, ini juga gua selalu matiin karena kenapa? Fitur status 50 menit ini hanya berguna pada pengguna sesama pengguna WA mod cuy. Jadi kalau misalkan pengguna WA biasa tetap gak bisa, gak bakal kelihatan walaupun kita upload status yang 50 menit cuy. Oke, kita kembali. Terus juga di bagian ini mungkin cukup ya cuy, layar beranda. Di bagian layar percakapan bilah aksi, kalau misalkan dibilah aksi gua selalu bawaan ya cuy, bawaan ya, ini udah mungkin cukup. Di bagian ini cuy, kalian bisa lihat ya, chat gua kayak gini kan, ini bawaannya. Nah, kayak gelembung-gelembung gini cuy. Oke, kalian bisa ini ubah kayak centangnya. Gua selalu pakai yang ini cuy. Nah, yang ini RC iOS, dan gelembungnya gua suka pakai yang ini cuy. Nah, yang ini kurang lebih yang ini cuy. Oke, cukup. Kita lihat dulu cuy review. Bentar, pasti nggak close cuy karena nge-refresh. Nah, kita scroll. Oke, sama ya cuy, sama. Oke, sama. Nah, terus juga di bagian tampilan ininya full hitam, dan ini tombol-tombolnya di atas gak ada ya sekarang. Nah, kelihatan minimalis, simple. Kita lanjut aja cuy. Terus di bagian status mungkin udah beres. Terus layar percakapan, di bagian gelembung dan kutub beres. Nah, ini di bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa opsional cuy, kalian bisa aktifin. Gue selalu nonaktifin yang ini cuy. Nah, ini terserah sih ya. Kalau misalkan kalian pingin nge-nyepam ke teman kalian, kalian bisa bisa aktifin atau enggak. Yang ini gue selalu sembunyiin cuy. Nah, ini ikon sembunyikan ikon pesan di atas nih. Jadi fiturnya kayak gini cuy. Ini selalu risih sih menurut gua cuy. Nah, tombol yang ini nih, yang di bawah hijau, ini terserah ya, kalian mau pakai atau enggak, tapi gua sih enggak, soalnya kayak risih gua sih liatnya cuy. Oke, kita kembali. Oke, setting layar percakapan. Nah, di sini nih gua selalu sembunyiin cuy karena risih sih gua liatnya. Terus kalian bisa gulir ke bawah, gue selalu aktifin yang ini cuy, menu pop up gaya iOS. Terus kalian ke bawah, gue sembunyiin translate. Terus ke bawah juga mungkin beres di sini. Kita bagian notifikasi, gue selalu matiin dua opsi ini cuy. Yang pernah gue matiin yang ini, terus yang kedua yang ini, cukup down. Terus dibilah manajemen pesan, ini fungsinya gue jelasin ya cuy. Ini balasan otomatis cuy. Jadi balasan otomatis ini ketika ada orang lain ngechat ke kalian, maka WA kalian akan membalas secara otomatis. Bisa secara perorangan, secara kontak, bisa juga grup cuy. Dan kalian juga bisa tentukan waktunya dari mulai jam berapa sampai jam berapa cuy. Dan ini juga, fitur ini juga, walaupun kalian buka pesan kalian, terus ada orang lain yang chat kalian, tetap bakal ngebalas cuy. Ini gak bisa berhenti ya cuy, intinya gak bisa berhenti walaupun kalian buka WA cuy. Nah, terus juga ini penjadwalan pesan kalian juga bakal tahu lah. Terus ini pengiriman pesan massal, ini juga disclaimer dulu cuy, kalian gak boleh lebih mengirim pesan daripada 100 orang cuy, karena resikonya WA kalian bakal nge-close, bukan kebanet ya cuy, tapi nge-close cuy, nge-close. Jadi kalian harus menautkan ulang WA kalian cuy. Oke, kita paham ya. Nah, ini ada fitur beta, tapi masih beta ya cuy. Ini juga gua udah pakai tapi belum berfungsi ya cuy. Jadi ketika ada orang lain yang memblokir kalian, kalian bisa lihat di sini cuy. Nanti daftar siapa yang memblokir kalian bisa terlihat di sini. Tapi ini masih versi beta ya cuy. Intinya belum sepenuhnya work it lah. Oke, di bagian ini cukup. Tadi bagian media gua selalu aktifin yang ini cuy, supaya apa? Supaya status kalian maksimal cuy. Nah, yang ini kalian aktifin aja dua-duanya. Oke, gua aktifin. Terus di bagian navigasi, supaya navigasi ini cuy
ini supaya ada efek ini cuy. Ketika kalian scroll tuh smooth banget ya cuy, enak banget dipandang. Oke, smooth ya cuy. Nah, kalian bisa yang grow cuy. Nah, ini juga samain aja yang grow. Oke, mungkin cukup aja sih. Kita kembali ya, review dulu ya, sama ya. Oke, cukup sama. Oke, sama banget nih persis cuy. Nih bisa lihat ya. Oke, sama. Ini juga sama. Nah, sama cuy. Oke, sama ya cuy. Oke, mungkin cukup sekian dulu settingan WA versi gua. Dan disclaimer cuy, sebelum kalian mencoba, kalau misalkan ada updatean baru, kalian gak usah uninstall WA kalian cuy. Kalian download aplikasinya, terus kalian install, pasti kan ada tulisan update nih. Nah, kalian tinggal klik aja update cuy, gak usah hapus aplikasinya cuy. Karena menurut gua capek cuy sebenarnya. Ya mungkin cukup sekian dulu dari gua. Jangan lupa like dan bayar pakai subscribe, oke, karena gratis cuy. Kita bertemu di konten-konten berikutnya. Mungkin cukup sekian dari gua. See you next time cuy. Oke, dah.